Shalom Peter, selamat hari Minggu buat kalian di rumah. Nah, kita kembali lagi bersama Kak Venska di sini dalam ibadah persekutuan teruna. Khususnya kita tetap online ya. Nah, di sini Kak Venska nggak bosan-bosan mau ngingetin kalian jangan pernah bosan nonton kita di YouTube atau nanti bakal Zoom atau dimanapun kita akan tayang. Kalian jangan bosan-bosan untuk beribadah dan tetap semangat. Dan kakak harap kalian di rumah juga udah siap dengan Alkitab, sudah siap dengan hati untuk datang pada Tuhan. Amin. Oke, kita akan memulai ibadah kita di siang ya. Kita akan beribadah di siang hari ini. Kakak minta kalian untuk saat teduh sejenak dulu, 1 menit untuk kalian mengambil saat teduh. Kakak mengajak kalian semua untuk bersikap untuk masuk dalam ibadah, dan kita akan berdoa dulu sebelum kita akan memulai ibadah kita dan membaca Alkitab dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini yang Engkau boleh berikan bagi kami anak-anak-Mu. Sungguh indah Engkau Tuhan, bahwa penyertaan-Mu tak pernah habis dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami boleh ada dengan keadaan yang sehat. Itu semua karena berkat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh siap, meskipun kami hanya melewat bertemu online. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kau juga hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan hati, mulut, semua yang kami bawa dalam ibadah ini Tuhan, kami berikan dengan ketulusan hati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau berkati kakak pelayan yang akan memberitakan firman-Mu, bahkan juga adik-adik lain yang siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau kuasai hati kami, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kemampuan untuk mengartikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah ibadah ini hanya menjadi di dalam tuntunan kuasa kasih karunia-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, menjadi di dalam tuntunan kuasa kasih-Mu. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kitabnya sudah disiapkan. Mari kita akan membuka kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-3. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Kak Venska bacakan ya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tangan-Mu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makanan-Mu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita di siang hari ini, dan Kak Venska akan kembalikan untuk kakak-kakak yang akan membawakan dalam firman Tuhan. Tadi kan pembacaan kitab sudah dibacakan ya oleh Kak Venska. Benar. Kita akan membahas nih itu dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 3 itu adalah temanya relasi Allah dan ciptaannya. Jadi hubungan kita dengan Allah. Yang pertama itu kita menceritakan tentang latar belakangnya. Kenapa sih dia bisa punya relasi dengan Tuhan, itu gimana sih Kak?
Kenapa sih kayak kalau kita ditanya ke kakak ya, kok bisa ada relasi dari antara Tuhan dengan Nuh ya? Jadi ceritanya itu Nuh ini diberikan perintah oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Itu tulisannya di Alkitab adalah sebuah bahtera. Tapi kalau kita lihat itu seperti kapal yang sangat besar. Nah, kenapa sih bisa sampai Tuhan itu memberikan mandat atau perintah seperti itu? Karena Tuhan ini mau menghukum melalui air bah, menghukum orang-orang yang di sana, menghukum orang-orang yang bisa dikatakan berdosa juga ya, Kak Calvin ya. Jadi mau menghukum melalui air bah yang sangat besar. Nah, makanya sebelum air bah itu datang, Tuhan memerintahkan itu kepada Nuh bahwa kamu harus membuat sebuah bahtera yang sangat besar untuk menampung hewan-hewan yang berpasangan, dan tidak hanya hewan-hewan yang berpasangan saja, tapi manusia-manusia yang ada di dalam cerita ini, teman-teman. Pada waktu itu, singkat cerita, semuanya itu diselesaikan sama Nuh itu dengan tepat waktu sebelum air bah datang, dan semua orang yang harus naik ke kapal itu juga harus sudah naik semua. Bahkan hewan-hewan yang berpasangan itu juga sudah naik semua. Nah, dengan kejadian ini Nuh itu sukses banget menjalankan misi dari Tuhan kita gitu. Jadi itu cerita singkatnya yang kakak bisa jelasin buat Kak Calvin sama teman-teman dari rumah. Jadi kembali lagi ya, mungkin adik-adik bertanya kenapa sih Nuh itu punya deket sekali, punya chemistry ya istilahnya, ada chemistry, ada kedekatan sama Tuhan ya. Itu karena dia itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Terus dia itu adalah kalau bisa dia itu adalah hamba Tuhan yang paling setia. Hamba Tuhan yang setia. Dan ketika dia Tuhan memberitakan dua toh kapal panjangnya tuh sudah ada tertera dari kakak lupa panjangnya berapa, semua ada dari kita buat panjangnya segini dia lakukan, dia kerjakan itu semua dengan tepat waktu yang kayak dikatakan kakak. Dan akhirnya semua bisa naik dan semuanya bisa selamat, dan keluarganya Nuh dan hewan-hewan yang berpasangan itu bisa selamat. Nah, gambaran dari kepribadian Nuh itu digambarkan adalah tentang Allah Trinitas. Kalian Trinitas ini adalah pembahasan yang mungkin sangat berat ya. Berat banget. Kalau memang kalian nanti ketika kalian nanti katekisasi nanti mungkin kalian akan dapat pelajarannya dan akan kalian lebih pasti kupas lebih detail tentang Trinitas itu. Nah, kakak jelasin secara singkatnya Trinitas itu apa ya. Kalau di Trinitas itu ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu adalah Allah yang mencipta atau Allah yang berkuasa atas segala isi dunia ini, ya kan? Kalau Allah Anak itu adalah Tuhan yang menjadi anak dan turun menjadi manusia dan menebus dosa-dosa kita kan. Itu yang Allah Anak. Dan yang terakhir adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu adalah Allah yang menuntun kita, menolong kita. Misalnya kita belok arah, ya kan? Allah Roh Kudus ini yang menuntun kita ke jalan yang benar. Itu adalah singkat dari cerita. Itu adalah singkat dari pemahaman tentang Trinitas. Pemahaman tentang Allah Trinitas. Dan mengapa sih Tuhan itu ingin kita menjalani relasinya dengan Tuhan itu kenapa ya? Karena Tuhan tidak mau kalian itu menjadi orang-orang yang pada saat di zamannya Nuh, berbuat dosa, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, ya kan? Sampai akhirnya Tuhan marah, Tuhan murka, akhirnya Tuhan mendatangkan air bah itu. Untung juga Tuhan itu tetap masih sayang, meskipun kita tuh sebenarnya air bah itu sebenarnya seperti, kalau menurut kakak ya, sebenarnya itu seperti sebuah peringatan. Peringatan yang sangat keras. Karena apa? Air bah itu adalah air yang besar, itu bisa dikatakan sebagai tsunami. Tapi Tuhan itu masih ada rasa sayang, rasa simpati, empati buat kita,
empati buat orang-orang yang ada di dalam cerita tersebut atau di waktu lalu itu, sampai Tuhan tuh memberikan mandat kepada siapa namanya tadi, Nuh tadi, untuk membuat bahtera. Kalau misalkan Tuhan benar-benar tidak sayang sama kalian, kalian mau benar-benar merasakan peringatan itu, bahkan bisa kehilangan itu ya, nyawa ya, Iya. kalau kena air bah itu ya. Lipas Gitu. habis. Untung baiknya Tuhan memberikan Nuh buat orang-orang tersebut waktu itu. Bahkan bukan hanya di kejadian Nuh kan, Ya. kejadian di Sodom dan Gomora pun Nah. Tuhan sempat nego malah. Nah, benar-benar juga itu, benar juga. Kejadian di Sodom dan Gomora itu malah Tuhan sempat nego. Kalau misalnya ada satu dari antara kalian yang bertobat, Tuhan akan mengampuni. Bahkan sampai segitunya loh Tuhan. Iya. Itulah kenapa kalau kita menjalani relasi dengan Tuhan, ada kedekatan, ada chemistry sama Tuhan, Iya. kalian akan tahu maunya Tuhan itu gimana. Kalian akan tahu maksudnya Tuhan, kalian akan tahu yang Tuhan mau tuh ini loh. Makanya kalau misalnya kalian tidak punya chemistry atau tidak punya kedekatan sama Tuhan, Iya. ya kan kita tuh nggak tahu maksud Tuhan tuh gimana gitu loh Kak. Makanya kita seringkali melanggar, seringkali berbuat apa yang tidak mau diinginkan Tuhan, itu seperti itu. Iya. Makanya penting sekali kalau kita tuh punya relasi, kita punya kedekatan. Caranya gimana ya? Caranya saat teduh, Ya, terus apa ya? Bisa teduh ya, berdoa tiap malam kan, menjalin persekutuan, rajin gereja, itu pun hal-hal yang simpel yang bisa dilakukan. Walaupun memang berat, kadang susah ya, kadang-kadang juga saat teduh pun itu susah. Tapi ya gimana kalau kalian mau punya chemistry, kalian punya kedekatan sama Tuhan, lakukan itu dengan apa ya, step by step gitu loh Pak. Meskipun tidak sering, tapi misalnya malam ini atau malam Senin ya kan, Senin saat teduh, terus nanti Rabu, terus nanti Jumat, terus nanti minggu depan sudah mulai Senin, Selasa, Rabu kan. Benar juga. Kalau dilakukan setiap hari kan terbiasa gitu. Iya, orang terbiasa. Jadi udah gak malas-malasan lagi ya. Malas-malasan lagi kan, semua bisa karena terbiasa. Itu kan apa ya, gurunya Kakak selalu menekankan seperti itu. Iya, benar juga. Nah, itu terus nanti selanjutnya ini akan dijelaskan lagi sama Kak Kevin ya kan. Nanti Kak Kevin akan membahas lebih gimana sih caranya itu, gimana aja untuk menjadi Nuh. Nanti Kak Kevin akan menjelaskan. Oke, check it out. Hai Peter, selamat hari Minggu. Kakak harap kalian di rumah baik-baik saja. Nah, di sini kita akan belajar kembali mengenai firman Tuhan tadi yang dibawakan oleh Kak Mark dan Kak Calvin. Jadi kurang lebih apa yang mereka telah sampaikan bisa bermanfaat bagi adik-adik teruna, bisa menjadi rema di dalam kehidupan kalian, dan bisa kalian terapkan di dalam pergaulan kalian. Nah, jadi di sini kakak mau tambahin aja bahwa ya dari Trintas ini kita belajar bahwa Tuhan itu mau bersama-sama dengan kita menjadi sama-sama seperti dengan manusia. Jadi Tuhan di sini ingin merasakan bahwa ya Tuhan itu mau hidup berdampingan dengan kita umat manusia. Jadi kalian di sini bisa belajar bahwa dari Trintas ini kita bisa belajar ya Tuhan aja mau menjadi manusia dan mau lepaskan kita dari dosa, mau menebus kita dari dosa. Jadi kalian harus bersyukur pada Tuhan bahwa ya apa yang telah Kristus lakukan itu lebih besar daripada apa yang telah kalian lakukan di dunia ini. Jadi kalian harus bisa bersyukur, bisa mengerti apa dan tujuan dari hidup kalian di dunia ini. Nah, tadi kita udah mendengarkan sebagian dari Kak Calvin dan Kak Mark. Jadi kita juga bisa belajar dari Nabi Nuh yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Dia mau dengar nasihat Tuhan, dia bisa mendapatkan mukjizat-mukjizat dari Tuhan. Jadi kita harus belajar dari Nabi Nuh bahwa ya apa yang dilakukan di dunia ini adalah hanya untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kalian harus bisa menjadi kesukaannya Tuhan, atau menjadi ya alatnya Tuhan di dunia ini untuk memberitakan sebagian dari firman Tuhan. Oke? Jadi kita amini saja untuk ibadah siang hari ini. Kita langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat dari Bapa. Engkau telah memberkati kami Tuhan, Engkau telah melindungi kami dari seminggu berjalan ini ya Bapa, dan kami bisa berkumpul kembali untuk menjadi
mendengarkan dari sebagian dari firman-Mu ya Bapa yang dibawakan oleh kakak-kakak tadi ya Bapa, supaya Engkau berkati ya Bapa apa yang telah mereka berikan kepada adik turunan Tuhan, supaya adik turunan kami ini bisa menjadi berkat bagi seluruh umat manusia ya Bapa, terutama di dalam keluarganya, di dalam pergaulannya ya Bapa, di dalam teman-teman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Kau berkati mereka Tuhan di dalam studinya ya Bapa, di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Mungkin mereka masih teruna ya Bapa, tapi kami percaya ya Bapa, dari segala pergumulan yang mereka hadapi, pasti Engkau ikut campur ya Bapa di dalam kehidupan mereka. Engkau berkati keluarganya juga ya Bapa, mama papanya, kakak adiknya ya Bapa, Kau berkati mereka di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau telah akan pernah meninggalkan adik-adik turunan kami ini ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Kau memberkati persekutuan turunan ini Bapa, meskipun kami hanya bisa menyampaikan sebagian firman-Mu melalui online ini Bapa, tapi kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ini permohonan kami Tuhan, di dalam nama-Mu saja Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, jadi sampai situ aja untuk pemberitaan firman pada siang hari ini. Jadi kalian boleh melakukan aktivitas kalian lagi, dan kalian boleh stay tune di setiap hari Minggu untuk mendengarkan kakak-kakak kalian membagikan firman untuk kalian semua di rumah. Stay safe, stay healthy, jadi ya tetap di rumah aja ya, pastinya ya. Dan ya semoga kalian di rumah sana sehat-sehat selalu. Oke? Jadi shalom, selamat hari Minggu buat kalian di rumah. Selamat hari Minggu untuk kalian yang mungkin berkumpul bersama-sama dengan keluarga kalian. Kakak akhiri, Tuhan memberkati kalian semua. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dari Kak Kevin, dan juga Kak Calvin, dan juga Kak Mark. Nah, firman Tuhan hari ini tuh bercerita mengenai Trinitas. Bagaimana Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja adalah Allah yang memiliki 3 pribadi yang berbeda. Allah sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Kita patut bangga punya Allah seperti Tuhan, karena Tuhan tetap Allah, ya Tuhan tetap Allah dan tetap menjadi penolong setia kami. Bahkan setiap kakak-kakak yang ada di sini, bahkan juga adik-adik yang ada di rumah, Tuhan itu tetap sama, dan Tuhan tetap Allah yang selalu ada melindungi setiap kita. Mari kita menutup respon firman Tuhan kita dengan nyanyian pujian Kau Tetap Allah. Tetap pada siapa
sekarang ini, Tuhan yang kita punya tetap sama. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menjadi penolong setia bagi setiap kami, Tuhan yang menjadi pencipta untuk kami, Tuhan yang menjadi manusia yang menebus setiap dosa kami. Mungkin banyak dari kita yang sering melupakan Tuhan. Kita sering lupa saat teduh, lupa berdoa, lupa beribadah. Tapi lagu ini teman-teman boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita punya itu Alfa dan Omega, yang selalu mengingatkan kita, yang selalu ada untuk kita. Mari kita sama-sama naikkan refnya aja. Katakan ku sembah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Ya benar Tuhan, walau sekalipun dunia tergoncang, walaupun banyak cobaan datang dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan, Kau tetap Allah yang selalu ada untuk kami. Kau tetap melindungi kami, menyertai hidup kami, menolong kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu bahwa kami memiliki Bapa, kami memiliki Anak, kami memiliki Roh Kudus, 3 pribadi yang menjadi satu di dalam Engkau Tuhan, yang menjadi pencipta kami, yang menebus setiap dosa kami, yang menjadi penolong yang setia untuk kami Tuhan. Kami tak bisa membalas apapun yang Kau boleh berikan bagi kami. Kami hanya bisa bersyukur. Kami hanya bisa memberikan hidup kami seutuhnya untuk Engkau Tuhan. Adik-adik teruna kami yang ada di rumah, biarlah mereka mengerti kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dan firman-Mu ini boleh menjadi rema di kehidupan mereka masing-masing pribadi. Bahkan mereka boleh menjadi berkat Tuhan di keluarga, di pribadi diri mereka sendiri, di masyarakat, bahkan di lingkungan sekitar mereka Tuhan. Kami serahkan semuanya adik-adik teruna ini ke dalam tangan-Mu. Kami tidak bisa memantau mereka 24 jam Tuhan. Bahkan kami hanya bisa bertemu lewat online. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang bisa 24 jam ada bersama dengan mereka, menyertai kehidupan mereka, menolong setiap mereka di dalam pergumulan mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi adik-adik kami yang bergumul untuk keluarga, yang bergumul untuk studi mereka Tuhan, yang bergumul untuk pertemanan mereka, pergaulan mereka, lingkungan sekitar mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ada untuk mereka, Engkau menolong mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah adik-adik ini terus bertumbuh dalam iman, percaya kepadamu Tuhan. Mereka semakin dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bahkan kami kakak-kakak layan juga Tuhan,
Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi center kami untuk kami berjalan terus di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kakak Layan dalam pelayanan kami, biarlah kami tidak kendor Tuhan. Biarlah kami terus untuk setia melayani-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati studi kami, berkati keluarga kami. Kami percaya ketika Engkau memberikan tanggung jawab kepada kami Tuhan, Engkau tak pernah lepas tangan bagi kami. Masa depan kami sungguh ada, bahkan pekerjaan Engkau sediakan Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk dunia ini yang sedang berduka Tuhan, yang sedang dilanda dengan COVID dan segala macamnya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu bahwa Tuhan yang akan berjalan bersama dengan kami, sehingga kami tidak perlu takut. Bahkan kami berjalan bersama dengan Engkau, dan kami menunjukkan bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami tetap bisa menabur berkat. Kami tetap bisa memberitakan firman Tuhan di dalam kondisi seperti ini. Bahkan kami tetap bisa melayani. Kami bisa berkarya, kami bisa melakukan hal apapun Tuhan. Itu semua karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, adik-adik teruna, semuanya ke dalam tangan-Mu. Lalu kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya tuntunan-Mu tetap ada untuk kami, dan Engkau yang akan selalu menjaga keluar masuk kami. Dan biarlah kami terus menjadi saksi Kristus dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan mengakhiri doa kami Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, dan juga kami akan berkata demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Warta Teruna tanggal 30 Mei 2021 adalah yang pertama. Ibadah persekutuan teruna tetap ada, tapi kita tetap online, tetap tayang di YouTube GPI Maranatha Surabaya setiap hari Minggu jam 12:15. Dan jangan lupa ya, jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai nggak beribadah. Tetap ada ibadah persekutuan teruna. Dan yang kedua adalah untuk persembahan syukur. Kita akan memberikan persembahan syukur lewat orang tua yang dititipkan ke orang tua, dan nanti orang tua akan dititipkan ke gereja pada saat nanti ke gereja untuk ibadah. Yang ketiga adalah untuk segala info yang akan nanti berkaitan dengan kegiatan-kegiatan persekutuan teruna dalam 1 bulan ke depan, kita akan infokan lewat grup Teruna Ceria di Line. Oke? Dan yang keempat adalah jangan lupa saat teduh dan juga jangan lupa berdoa. Jangan absen ya, jangan sampai merah, kalau bisa hijau gitu kan. Nah, biarlah kita semua meskipun dalam kondisi pandemi semuanya serba online, tapi kakak percaya bahwa kita semua bisa bertumbuh iman kita di dalam Tuhan dengan cara rajin baca Alkitab dan juga berdoa. Oke? Itu aja Warta Teruna hari ini. See you, sampai ketemu lagi. God bless you.